Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kalian tentunya sudah membaca tujuan pembelajaran kita ya di slide sebelumnya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai menyusun surat lamaran pekerjaan. Anak-anak, sebelum saya memberitahu tentang bagaimana cara menyusun surat lamaran pekerjaan, tentunya kamu sudah mempelajari unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan di pertemuan sebelumnya ya. Kemudian sudah mengidentifikasi sistematika dan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Nah, bagaimana sih cara menyusun surat lamaran pekerjaan yang baik itu? Baik, yang pertama, sesuaikan dengan perusahaan atau instansi yang kamu tuju, ya. Kemudian, yang kedua, sesuaikan dengan sistematika penulisannya. Jadi harus secara berurutan. Kemudian yang ketiga, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Tentunya ini sesuai dengan kaidah kebahasaan surat lamaran pekerjaan ya. Yang keempat, tulis dengan susunan format yang rapi. Jadi anak-anak sekarang menulis surat lamaran pekerjaan itu sangat mudah ya, karena sudah menggunakan laptop, komputer ya. Jadi kita bisa menata formatnya. Kemudian yang kelima, lengkapi data sesuai dengan kebutuhan. Jadi data itu harus ditulis sesuai dengan keinginan instansi ya, instansi yang akan dilamar. Kemudian yang terakhir, lampirkan dokumen pendukung. Misalnya sertifikat pengalaman pekerjaan bagi yang sudah pernah bekerja. Kemudian sertifikat keahlian bidang dan lain-lain. Anak-anak, berikut adalah contoh iklan lowongan pekerjaan ya, yang nantinya akan kita jadikan sebagai surat lamaran pekerjaan. Baik anak-anak, di samping sudah jadi ya surat lamaran pekerjaannya sesuai dengan lowongan pekerjaan tersebut. Nah, yang pertama coba kamu lihat di situ ada penulisan tempat dan tanggal pembuatan surat. Malang, 12 Agustus 2021. Yang kedua, ada hal ya. Halnya tentu saja lamaran pekerjaan. Kemudian ada alamat yang dituju. Di situ yang terhormat pimpinan CV Ribut Snack. Di situ ada alamatnya Jalan Gunung Tugel nomor 169 Karangklesem, Banyumas. Kemudian ada salam pembuka ya. Salam pembuka di situ ada dengan hormat. Kemudian ada alinea pembuka anak-anak. Nah, alinea pembuka ini di pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan ya. Ini merupakan kata pengantar surat ya anak-anak ya. Karena kamu menulis surat ini berdasarkan ada info lowongan pekerjaan. Nah, di situ coba kamu lihat ya. Berdasarkan informasi lowongan kerja pada lokerbumiayu.id pada tanggal 10 Agustus 2021 bahwa CV Ribut Snack membutuhkan mekanik mesin. Karena kamu jurusan mesin, berarti kamu tulis ya, kamu mau mengambil posisinya sebagai apa. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada identitas ya anak-anak ya, termasuk ke isi surat. Ada nama lengkap, tempat tanggal lahir, pelamar, kemudian pendidikan terakhirnya. Kan di situ persyaratannya minimal SMK. Kemudian ada alamat lengkap. Tapi ingat, ini alamat lengkapnya ini anak-anak sesuai dengan KTP ya, bagi punya KTP. Tapi kalau misalnya tidak sesuai dengan KTP, ya kamu tulis alamat domisili. Jadi harus jelas. Baru kemudian ada nomor handphone. Ya, di situ harus benar-benar aktif nomor handphonenya. Misalnya diterima, kan langsung dihubungi. Biasanya seperti itu. Kemudian ada
Berikutnya lagi, ini masih tentang isi surat ya anak-anak ya. Itu mengenai lampiran dokumen-dokumen yang kamu lampirkan. Misalnya ada foto kopi ijazah terakhir, sebelumnya ada riwayat hidup ya, kemudian fotokopi SKCK, fotokopi KTP, kemudian surat keterangan dokter, pas foto ya. Di situ sudah ada urutannya. Kemudian baru alinea penutup ya, di situ ada kata demikian surat lamaran pekerjaan ini harapan saya dapat menjadi bagian dari perusahaan. Atas perhatian Bapak atau Ibu saya ucapkan terima kasih. Nah, di sini anak-anak biasanya penulisannya begini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Nah, nya itu masih kurang benar ya anak-anak ya, kurang baku. Karena kita tidak tahu jenis kelamin pimpinan kita atau manajer kita yang perusahaan yang kita tuju, jadi sebut aja menggunakan kata ganti orang ketiga ya. Itu sudah ada di unsur-unsur surat lamaran pekerjaan yang sudah kamu terima dulu materinya, yaitu menggunakan kata Bapak atau Ibu. Baru di situ ada salam penutup sudah ya. Nah, itu hormat saya. Nah, itu ada tanda baca koma, barulah tanda tangan, kemudian ada nama lengkap. Jadi begitulah anak-anak ya cara menyusun surat lamaran pekerjaan. Nah, jadi ingat harus sesuai dengan urutan sistematika surat lamaran pekerjaan dan penggunaan unsur kebahasaan yang benar. Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya, dan jangan lupa video ini silakan di-share ke teman-teman kamu agar bisa lebih bermanfaat lagi. Sampai jumpa, tetap semangat belajarnya dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.